Kemarin di part 2 kita sudah sempat bahas tentang telinga, bagaimana pendengaran bisa jadi sumber dosa, dan bagaimana Al-Quran menekankan untuk menundukkan pendengaran. Kalau kamu belum nonton, saya sarankan cek dulu video sebelumnya, biar lebih nyambung dengan lanjutan ini. Kemarin kita sudah bicara tentang telinga. Aku bilang, telinga itu pintu masuk. Nah, sekarang kita masuk ke gudangnya. Hati. Hati itu unik. Dia bukan sekadar daging yang ada di dada. Kalau cuma jantung yang berdetak, itu mah hewan juga punya. Tapi hati manusia lebih dalam dari itu. Dia bisa hidup, bisa mati, bisa terang, bisa gelap. Bahkan lebih dalam lagi, hati itu bisa pura-pura hidup padahal sebenarnya sudah busuk. Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Ketahuilah, dalam jasad ada segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perhatikan kalimatnya, kalau dia baik semuanya ikut baik. Artinya apa? Amalmu, ibadahmu, sedekahmu, bahkan ceramahmu, semua itu nggak ada harganya kalau hatimu rusak. Jadi jangan terlalu bangga kalau kelihatan alim, rajin ke masjid, rajin baca Quran. Pertanyaan sesungguhnya, hatimu sehat atau busuk? Ayo kita sama-sama belajar tentang ayat Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Allah kasih bocoran penting soal hati. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salimin. Artinya, pada hari kiamat itu, tidak ada yang berguna lagi harta maupun anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, mari kita sama-sama belajar dan bedah pelan-pelan. Yauma la yanfa'u, pada hari itu tidak berguna. Lihat, Allah langsung menutup pintu harapan duniawi. Hari itu, semua yang kita banggakan sekarang, status, kekayaan, jabatan, gak ada nilainya. Malun wala banun, harta dan anak-anak, dua hal yang paling dibanggakan manusia. Tapi Allah bilang, di akhirat, nol besar. Jadi kalau sekarang kamu masih sibuk memuja harta dan keturunan, itu artinya, hatimu masih sibuk dunia. Illaman atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah. Nah ini dia, semua orang pasti mati, semua orang pasti akan datang ke Allah. Tapi tidak semua kedatangan itu diterima, hanya yang membawa sesuatu. Apa itu? Biqalbin salim, hati yang bersih, hati yang selamat. Inilah kuncinya. Bukan banyaknya amal, bukan besarnya sedekah, bukan panjangnya jenggot, atau lebarnya sajadah. Allah hanya melihat, apakah hatimu bersih atau tidak. Sekarang, mari jujur. Banyak orang bangga dengan amal lahiriah, tapi hatinya busuk. Dia rajin sholat, tapi benci sesama muslim. Dia banyak sedekah, tapi hatinya penuh riya. Dia baca Quran, tapi hatinya sibuk menghitung kesalahan orang lain. Aku tanya, kalau hatimu seperti itu, apa gunanya amalmu? Jangan-jangan semua amal itu hanya jadi dekorasi topeng, biar orang bilang kamu soleh. Padahal di dalam, hatimu kotor. Inilah yang bikin banyak orang rajin ibadah tapi hidupnya tetap gelisah. Kenapa? Karena hatinya belum dibersihkan. Makanya aku sering bilang, jangan sibuk memoles yang luar, sementara yang dalam busuk. Itu sama saja kayak rumah jelek dicat mewah, tapi dalamnya penuh sampah. Hati itu raja. Anggota tubuh yang lain hanya tentaranya. Mata hanya mengikuti apa yang hati mau lihat. Telinga hanya mengikuti apa yang hati mau dengar. Lidah hanya bicara apa yang hati bisikkan. Jadi kalau hatimu kotor, semua tindak tandukmu otomatis ikut kotor. Hati bisa buta bukan karena tak tahu, tapi karena menolak tahu. Dan disitulah keanehan manusia, kita lebih takut dikatakan bodoh daripada dikatakan buta hati. Padahal yang berbahaya bukan orang yang tak punya ilmu, tapi orang yang punya ilmu namun tak punya nur. Pembahasan lebih dalam lagi, ayo kita sama-sama belajar tentang ayat Quran surat Al-Hajj ayat 46. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فَإِنَّهَا, maka sesungguhnya itu. Kata fa di awal ayat itu bukan sekadar penghubung. Dalam bahasa wahyu, fa menunjukkan akibat logis, sebuah kesimpulan setelah bukti panjang yang Allah hamparkan di bumi dan di langit. Artinya begini, setelah semua tanda, ayat peringatan, bahkan teguran datang. Kalau manusia masih tidak faham, itu bukan karena tanda-tandanya kurang, tapi karena yang melihatnya tidak berfungsi. Innaha, kata ini menegaskan, benar-benar, sungguh-sungguh. Ini bukan kalimat biasa, ini tamparan lembut dari Tuhan. Aku sudah tunjukkan semuanya, tapi kau tetap tak melihat. Ayat ini bukan sedang berbicara tentang orang kafir di masa lalu, tapi tentang kita, yang setiap hari mendengar ayat, melihat kebenaran, tapi tak juga berubah. La ta'mal absaru, bukan mata itu yang buta. Kata ta'ma dari akar, mim ya, berarti gelap total, tertutup dari cahaya. Tapi di sini Allah menolak tuduhan, jangan salahkan matamu. Ia masih bisa melihat.
Artinya, bukan penglihatan lahir yang rusak, tapi kesadaran yang memandangnya. Kau bisa melihat masjid, tapi tak merasa dekat dengan Allah. Kau bisa melihat orang lapar, tapi tak tergugah untuk berbagi. Kau bisa melihat ayat tertulis, tapi tak merasa disapa oleh Tuhan. Maka, Allah seolah berkata, kau bukan buta, karena tak melihat. Kau buta karena tak mengerti apa yang kau lihat. Itulah tragedi spiritual paling besar, melihat bentuk, tapi kehilangan makna. Ayo lanjutkan ayatnya, biar sama-sama kita belajar. Waladzikin ta'mal qulubu, tetapi yang buta ialah hati. Nah, ini bagian yang paling menohok. Kata walakin tetapi adalah pembalik arah kesadaran. Allah seperti mengguncang. Kau kira yang buta matamu? Tidak, yang buta itu hatimu. Kata al-qulub dari akar, qalaba, artinya berbolak-balik, berubah arah. Jadi hati bukan sekadar organ. Ia adalah pusat kesadaran, tempat di mana makna turun, di mana ilham disampaikan. Dan ketika hati itu buta, bukan dunia yang gelap, tapi maknanya yang hilang. Orang seperti ini bisa hafal Quran, tapi tak hidup di dalamnya. Bisa rajin sholat, tapi tak merasa sedang menghadap siapapun. Bisa bicara tentang Allah, tapi tak pernah merasakan Allah. Inilah kebutaan yang paling halus. Orang yang buta, tapi merasa melihat. Allati fis suduri, yang berada di dalam dada. Nah, ini yang sering dilewatkan orang, padahal bagian ini paling dalam. Kenapa Allah harus menyebut yang di dalam dada? Bukankah semua orang tahu hati memang di sana? Karena Allah ingin menegaskan bahwa tidak semua yang punya dada, memiliki hati yang hidup. Dada itu wadah, tapi wadah bisa kosong. Ada orang yang tampak tenang, bersih, alim, tapi dadanya hanya ruang kosong, tanpa cahaya. Kata sudur dari akar, soyer, artinya, yang tampak di depan, yang keluar, yang menjadi permukaan. Jadi, Allah seperti berbisik, aku tahu isi dadamu, meski orang lain hanya lihat wajahmu. Maknanya dalam banget, banyak yang wajahnya bercahaya, tapi dadanya gelap. Dan banyak juga yang hidupnya tampak biasa, tapi di dadanya bersemayam cahaya yang lembut dari Allah. Ayat ini sedang menelanjangi manusia dari dalam. Ia berkata, jangan bangga punya mata, kalau hatimu tak punya cahaya. Bukan mata yang penting, tapi siapa yang mengendalikannya. Kalau hati mati, maka mata hanya akan mencari dosa. Kalau hati hidup, maka mata akan melihat tanda-tanda Allah dimanapun. Dan disinilah rahasia besar ayat ini. Allah tidak menuduh siapapun buta. Allah hanya menunjukkan di mana sebenarnya letak kebutaan itu. Kalau kau lihat dunia ini kacau, jangan buru-buru salahkan dunia. Barangkali yang gelap bukan langitnya, tapi cermin dalam dadamu yang berdebu. Mata hanya melihat bentuk, tapi hati melihat arah. Dan kalau arah itu sudah hilang, maka setiap cahaya akan terasa gelap. Kau bisa hidup di bawah sinar matahari, tapi tetap tersesat. Karena cahaya luar tak ada gunanya bila mata dalam tertutup. Kalimat terakhir ayat ini seolah menutup dengan peringatan yang menampar. Yang buta itu bukan pandanganmu, tapi pusat kesadaranmu. Makanya, jangan sibuk memoles pandangan, perbaiki dulu hatimu. Karena selama hati belum melihat, semua yang kau pandang hanyalah bayangan. Terserah kalian mau sadar atau tidak. Kalau kita jujur, banyak dari kita lebih sibuk mengobati mata daripada hati. Mata minus, buru-buru ke optik. Mata rabun, cepat-cepat operasi. Tapi hati yang buta, nggak pernah kita bawa ke dokter hati, nggak pernah kita obati dengan zikir, dengan kejujuran, dengan syukur. Itu sebabnya, meski kita hidup di zaman penuh cahaya, lampu terang, teknologi canggih, informasi gampang, hati kita tetap gelap. Kenapa? Karena kita salah urus, sibuk mengobati yang luar, lupa menyembuhkan yang dalam. Masih penasaran? Ada lanjutannya part 4 tentang ruh, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Gratis kok. Jangan sampai ketinggalan ilmunya.